Assalamualaikum, Sampurasun, Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi di channel Jiwa Tua 2. Nah, kali ini Jiwa Tua 2 mau menceritakan suatu hal yang banyak kalau teman-teman melihat di konten-konten YouTube ya. Ada konten-konten yang menyebutkan keistimewaan melek bengi, keistimewaan tidak tidur malam, ataupun hal-hal yang berkaitan dengan orang tidak tidur malam atau sampai jam tertentu dia baru tidur. Banyak keistimewaan yang didapat orang tersebut. Istilahnya orang yang kuat begadang itu mendapat keistimewaan, seperti lancar rezekinya, atau kemampuan spiritualitasnya itu meningkat, atau bisa juga dikatakan menjadi sakti, atau bisa juga orang menyebutkan tidak gampang terkena santet. Nah, saya mau mengupas dari sisi Jiwa Tua 2. Sebenarnya masih relevan atau tidak bila kita terapkan pada zaman sekarang. Jadi saya mengupasnya seperti apa, tontonlah setelah yang berikut ini. Oke teman-teman, kita ngobrol santai aja ya, ini di kebun salak sambil mengupas keistimewaan orang yang betah melek bengi, betah tidak tidur di malam hari. Saya mau ngupas berdasarkan juga mengenai profesi apa sih yang cocok untuk orang-orang ini. Jadi banyak itu para bini sepuh itu di konten-konten YouTube itu menerangkan bahwa orang tidak tidur malam atau kuat melek bengi itu banyak sekali keistimewaannya. Bukan menyanggah ini, cuman kita kembali ke masa sekarang. Zaman dulu iya, zaman dulu orang bisa kuat tidak tidur atau apapun itu pasti ada hal istimewa yang didapat, seperti orang yang menekuni dunia spiritualitas. Melek bengi itu dipergunakan sebaik-baiknya untuk merenung, semedi atau bertapa. Ada juga yang bebas atau lolos dari santet, atau juga mendatangkan rezeki. Tapi kan kita bertanya balik pada untuk zaman sekarang, sebenarnya ya masih relevan atau tidak? Kan kita tidak bisa mengikuti apa yang disampaikan para sesepuh itu mentah-mentah kalau di zaman sekarang ya. Apalagi buat teman-teman yang mungkin bekerja di instansi yang tidak menekuni hal-hal spiritualitas dan akhirnya menerapkan hal seperti itu, kan yang ada nanti apa? Di kantor pasti ngantuk, bukannya mendapat rezeki, yang pasti mendapat teguran dari atasan, kan gitu kan. Di kantor kok ngantuk. Terus menjadi sakti, yaitu tidak bisa serta-merta akan menjadi sakti kecuali memang kita menekuni dunia spiritualitas. Terus ada beberapa hal lagi, karena saya melihat fenomena ini kemudian ditelan mentah-mentah. Ada beberapa teman saya juga kan begadang segala macam dengan alasan ya biar itu tadi sakti atau apapun, rezekinya banyak. Tapi kan ya nggak mungkin kita terapkan zaman sekarang itu. Jadi ya orang sekarang mungkin sekedar jangan mencari instan dengan akhirnya melek bengi. Tapi ada beberapa ya, menurut saya sih ada beberapa profesi memang bisa mendatangkan rezeki dengan melek bengi. Itu kalau saya hubungkan dengan kondisi zaman sekarang. Karena apa? Kenapa dengan zaman sekarang ya? Karena saya hidup di zaman sekarang, bukan zaman dulu, bukan di masanya para bini sepuh. Karena setiap orang itu punya sejarahnya sendiri, setiap orang itu punya masanya sendiri,
Dan itu pun yang membuat sejarah itu ya kita sendiri sebenarnya. Bini Sepuh mempunyai sejarahnya sendiri, mempunyai pengalamannya sendiri dengan tidak tidur di malam hari atau kuat melek di malam hari. Tidak ada yang salah sebenarnya. Semua tidak ada yang salah, karena semuanya itu adalah apa yang disampaikan itu harus berdasarkan pengalaman. Pengalaman pribadi itu lebih otentik dibandingkan dengan pengalaman yang copy paste itu. Karena ada beberapa yang temen yang mengatakan itu, saya tanya juga bingung juga sebenarnya. Tapi akhirnya saya merenungkan bahwa keistimewaan melek bengi itu cocok untuk beberapa profesi, dan ini bukan sekedar guyon atau main-main, tidak. Satu profesinya mungkin dia sebagai penjaga malam atau satpam, otomatis kan dia dengan melek bengi itu kan dia mendapat rezeki. Terus ada juga yang pedagang yang di pasar itu kadang jam 12 itu sudah ada yang berjualan juga. Terus ada lagi yang kalau kita bicara banyak yang bersih-bersih jalan itu juga malam, juga ada yang kerja malam. Terus saya pernah melihat juga ada yang merenovasi jalan tol, itu malam juga kerjanya. Itu profesi kayak gitu. Yang pasti itu adalah satu, penjaga malam. Yang kedua yang bekerja di tempat hiburan malam, mungkin jadi yang pasti lah ya. Ada di situ pemain band, ada juga yang kita bilang disc jockey juga, ada yang waitress segala macam. Dia mendapat rezeki dari melek bengi tadi. Ini yang menurut saya masih relevan dengan kehidupan sekarang. Kalau kita mau sakti ya, seberapa banyak sih orang sekarang mau sakti? Itu beda dengan zaman dulu ya, karena orang banyak waktu untuk bersemedi, menjadi sakti segala macam. Tapi kalau sekarang juga kadang orang sudah jarang waktu untuk bisa seperti itu, karena pola pikir zaman sekarang sudah beda. Zaman sekarang misal seorang suami semedi segala macam, nanti yang pasti kan dimarahin oleh istrinya kan. Yang dicari apa sih? Karena ada beberapa teman saya juga yang niatnya mau menekuni dunia hal-hal spiritualitas lah, metafisika gitu ya, akhirnya terbentur dengan pasangannya yang tidak sejalan, tidak sefrekuensi, itulah bahasanya. Jadi apakah benar melek bengi itu bisa mendatangkan rezeki? Benar. Tapi kan kita harus cari tahu dulu logikanya seperti apa. Jangan semuanya dipikir metafisika dan spiritualitas. Dan apakah melek bengi itu bisa meningkatkan spiritualitas kita? Bisa. Kalau zaman sekarang kita punya keyakinan, itu pasti ada keyakinan yang mengajarkan kita untuk beribadah malam di atas jam 12. Ada yang sholat, ada yang doa malam. Nah, itu yang namanya meningkatkan spiritualitas kita, ada di situ kemampuan kita untuk melek bengi. Terus menjadi sakti juga, ya sakti dalam hal apa dulu kan sebenarnya loh ya. Zaman sekarang itu apa masih relevan dengan sakti gitu kan. Ya kita juga memang ada orang yang mencari hal-hal seperti itu, memang ada yang menekuni, ada, dan tidak salah karena orang passionnya itu kan beda-beda. Jadi buat teman-teman yang kadang menonton konten yang keistimewaan melek bengi atau apapun itu, ya kita harus bisa, saran saya sih menyaring ya. Oh, dan ada lagi satu, ada orang yang betah melek bengi adalah apa? Konten kreator YouTube yang pasti. Begadang itu pasti. Begadang, editing, syuting lah, apapun itu, bahkan ya
sampai live di tempat-tempat, ya kalau konten misteri ya live di tempat misteri segala macam, itu mendatangkan rezeki. Iya, karena apa ya, dia betah untuk melek bengi juga. Jadi konten melek bengi itu kalau bisa ya kita terapkan di zaman sekarang yang masih relevan. Itu saran dari saya, bukan menggurui tapi saran. Dan bagi yang menonton konten-konten seperti itu juga harus menyaring juga. Jangan terus mentah-mentah melek bengi terus. Lama-lama kalau menurut lagunya Rhoma Irama, kalau begadang kalau nggak ada artinya kan juga nanti muka pucat karena darah berkurang akibat begadang gitu. Oke teman-teman, anggap aja ini adalah obrolan saya, bukan obrolan untuk menggurui, tapi ini perspektif dari jiwa tua dua mengenai keistimewaan melek bengi. Itu dari perspektif saya, jiwa tua dua, dan semoga bisa diterima oleh teman-teman. Oke, terima kasih sudah menonton channel Jiwa Tua 2. Salam.